من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Kila qala Abu Hanifah innama adraktul ilma bilhamdillah wasyukri fa kullama fahimtu wa uffiktu ala fikhin wa hikmatin qultu alhamdulillah fazdada ilmi wa hakada Bismillahirrahmanirrahim Kila dan dawuhaken apa dawuh Qala Abu Hanifah Qala ngendika Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah Innama adraktu angin pasteni nemu sapa ingsun al-ilma ing ilmu bilhamdillah sebab muji maring Allah Ta'ala wasyukri lan sebab syukur maring Allah Ta'ala fakullama fahimtu mongko semangsane faham sapa ingsun wa uffiktu lan den paringi pitulung sapa ingsun ala fikhin ing atasi fikih utawa ala fikhin ing atasi ilmu fikih wa hikmatin lan hikmah Kultu mongko ngucap sapa ingsun Alhamdulillah ing lafat alhamdulillah fazdada mongko dadi tambah ilmi apa ilmu ingsun wa hakada lan koyok mengkono-mengkono tingkah yang bagi sayukjo li thalibil ilmi kedue wong kang golek ilmu ayyashtagila apa yen to kutungkul sapa thalibul ilmi bisyukri kelawan syukur bil lisani kelawan lisan wal janani lan ati wal arkani lan pira-pira anggota wal mal lan bondo wayaro lan yen to nikotaken sapa talibul ilmi al fahma ing faham wal ilma lan ilmu wat taufiqa lan pitulung minallahi ta'ala saking Allah Ta'ala wayat luba riwayat luba itu atopnya ke ayastagila wa ayyara wa ayat luba wayat luba lan nyento nyuprih sapa talibul ilmi lan nyento nyuprih sapa talibul ilmi al hidayata ing pituduh minallahi ta'ala saking Allah Ta'ala
bid-du'ai, kelawan doa, wat tadarrui, lan DP ilaihi maring Allah Ta'ala. Bahwa disampaikan ada suatu makalah, yaitu yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah termasuk madzhabul arba'ah, 4 madhab yang pendapat-pendapatnya sering kita ikuti dan terkadang kita juga mengikuti. Termasuk imam besar adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Allah. Itu ada rahasianya. Jadi Imam Abu Hanifah itu di samping belajarnya luar biasa, wiritannya juga luar biasa, istiqomahnya luar biasa, mujahadahnya, sabarnya, doanya selalu beliau panjatkan kepada Allah untuk selalu meminta ilmu. Dan juga ada yang lebih unik daripada itu, beliau menyampaikan innama adraktul ilma bilhamdulillah. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, beliau mendapatkan ilmu, beliau menjadi orang alim, beliau menjadi imam besar. Itu kata beliau sebab bilhamdulillah, sebab selalu memuji kepada Allah, sebab selalu mengucapkan alhamdulillah. Nah, setiap selesai belajar dan setiap selesai mengajar, Imam Abu Hanifah menutup majelis ilmunya dengan pembacaan alhamdulillah. Setiap hari beliau itu lakukan. Mengajar, beliau mulai dengan alhamdulillah. Semenjak beliau nyantri pun, beliau juga selalu ketika belajarnya dan setelah belajar selalu mengatakan alhamdulillah, selalu memuji kepada Allah. Ya, ini seharusnya bagi kita sebagai orang yang mencari ilmu, ini juga harus kita ikuti. Ya. Mungkin dengan wasilah itu, ya, kita bisa mendapatkan ilmu itu dengan mudah, dengan cara mengatakan alhamdulillah. Ya. Setiap bangun tidur kita baca alhamdulillah. Ya. Setelah makan kita selalu baca alhamdulillah. Bukan hanya sekedar mencari ilmu. Hal-hal yang baik pun beliau selalu mengucapkan alhamdulillah. Dan ini memang sesuai dengan dauhnya Allah, la in syakartum la azidannakum. Ya, jika kalian mensyukuri nikmat saya, kata Allah, la azidannakum, maka niscaya saya akan menambah nikmat itu lebih banyak daripada sebelumnya. Tapi wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi ketika sudah nikmat itu ditambah, diberikan nikmatnya tapi tidak ada syukur sedikit pun, tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, maka nikmat Allah lebih dahsyat. Ya. Artinya apa? Kita dituntut oleh Allah itu untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita bisa dengan lisan, kita mengucapkan syukur itu dengan lisan, alhamdulillah. Kita panjatkan doa itu kepada Allah. Selalu berzikir kepada Allah. Itu diantara kita itu mensyukuri nikmat. Atau dengan harta. Jadi syukur itu ada kalanya dengan hati, dengan lisan, wal arkan dengan anggota kita, wal mal juga dengan harta kita. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, bahwa Imam Abu Hanifah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Allah, itu sebabnya adalah beliau selalu membaca alhamdulillah. Nah, setelah beliau mengajar, beliau langsung membaca alhamdulillah. Kafaina ta'allum bilhamdulillah, kata beliau. Kita selesaikan, kita cukupkan majelis ilmu ini dengan pembacaan alhamdulillah. Nah itu. Artinya apa? Setiap majelis ilmu
itu akan diberikan nur dari Allah, diberikan cahaya oleh Allah. Dan ketika orang itu mensyukuri, maka akan ditambah ilmunya oleh Allah. Ini. Jadi Imam Abu Hanifah itu termasuk imam yang besar, mendapatkan di antara mendapatkan ilmunya itu dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Wasyuk, dan juga mensyukur atau syukur kepada Allah, bersyukur. Jadi sekiranya kita setelah sekolah mengucapkan alhamdulillah, setelah belajar kita bersyukur dan berdoa kepada Allah, apa yang telah kita pelajari, apa yang sudah kita pahami, itu kita titipkan ilmu itu kepada Allah. Ya. Jangan mengandalkan kita cerdas. Ya. Ya. Jangan mengandalkan pendapat kita atau kita heran dengan kita yang pintar misalnya. Ya. Terkadang orang yang pintar itu menyombongkan diri. Nah itu akan cepat diambil ilmunya oleh Allah. Ya. Beda dengan orang yang tadarru, orang yang merendah hati. Nah, ini cepat. Pemahamannya lebih cepat daripada orang yang sombong. Nah, itu. Jadi selalu membaca alhamdulillah, membaca syukur kepada Allah. Ya. Ini diantara memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu. Ya. Setiap kita belajar, coba kita praktekkan yang seperti ini, kita belajar baca alhamdulillah. Setiap kita melangkah, kita mengucapkan alhamdulillah. Setiap kita bangun dari tidur, kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu bentuk syukur kita kepada Allah. Setiap hari kita memuji kepada Allah. Nah, kalau sudah kita selalu memuji kepada Allah, maka insya Allah Allah Ta'ala selalu mengingat kepada kita. Nah, fadkuruni adzkurkum. Jika kalian, kata Allah, selalu mengingatku, adzkurkum, maka niscaya juga akan selalu mengingat kalian. Dengan kita berzikir kepada Allah, ya, setiap hari kita, lisan kita basahi dengan ilmu, dengan zikir kepada Allah, maka niscaya kita akan dicintai oleh Allah dengan selalu berzikir. Sehingga beliau Abu Hanifah melanjutkan kalamnya, fakullama fahimtu wa ufiqtu ala fikin wa hikmatin qultu alhamdulillah. Setiap Imam Abu Hanifah selesai belajar dan beliau itu faham dari apa yang telah dipelajari, wa ufiqtu, dan juga ketika Imam Abu Hanifah mendapatkan pertolongan dari Allah, baik itu ala fikin wa hikmatin, baik itu mempelajari ilmu fikih atau ilmu al-hikmah, maka beliau langsung mengatakan qultu alhamdulillah. Beliau langsung mengucapkan alhamdulillah. Fa fahimtu wa ufiqtu, ketika saya faham, kata beliau, faham dari belajar, ya. Ketika sampean belajar malam ternyata faham, maka ucapkan alhamdulillah setelah selesai belajar. Maka kata Imam Abu Hanifah, fazdada ilmi. Ilmu saya sebab membaca alhamdulillah setiap hari, setiap saya faham, maka ilmu saya ditambah oleh Allah, katanya Imam Abu Hanifah. Ini bentuk hikmah yang luar biasa yang harus kita tiru. Setiap selesai kita belajar, setiap selesai kita mengajar, ya, atau setiap kita faham ilmu yang telah kita pelajari, maka jangan bosan-bosan kita untuk mengucapkan lafaz alhamdulillah. Sebab Imam Abu Hanifah itu mendapatkan ilmu diantaranya adalah mengucapkan alhamdulillah. Itu. Karena memang alhamdulillah itu adalah menisbatkan semua pujian itu kepada Allah. Jadi tidak ada yang dipuja kecuali yaitu adalah Allah. Memuji kepada Allah. Ini. Maka gimana kata beliau, yaumbaghi li talibil ilmi ayashtagila bisyukri wal bil lisan wal janan wal arkan wal mal. Ini. Maka hendaklah bagi setiap orang yang mencari ilmu, bagi kita kalian semua, ya, baik kecil ataupun besar, laki-laki ataupun perempuan, apa pesan beliau? Ayashtagila bisyukri bil lisan, yaitu untuk menyibukkan dirinya dengan bersyukur kepada Allah. Asyukur,
ya, dengan cara bersyukur kepada Allah. Ayashtagila bisyukri, menyibukkan dirinya dengan syukur, ya, alhamdulillah, atau bil lisan, dengan cara syukurnya dengan cara lisan, ya, dengan selalu mengucapkan alhamdulillah. Itu adalah bentuk istighol talibul ilmi kepada Allah dengan cara syukri bil lisan. Kalau memang tidak bisa dengan lisan, maka sibukkan dengan wal janan, dengan hatinya. Hatinya selalu bersyukur kepada Allah, ya, mensyukuri nikmat Allah. Sekalipun kita untuk mensyukuri nikmat Allah itu tidak akan bisa terhitung. Jadi nikmat Allah itu luar biasa kepada kita, ya. Dan kita seandainya untuk menghitung nikmat Allah itu, maka niscaya kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, semua yang diberikan oleh Allah, maka niscaya engkau tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Ini berarti bentuk pemberian Allah kepada kita luar biasa dan harus kita syukuri. Nikmat Allah luar biasa, ya. Dan Allah Ta'ala menciptakan kita dengan bentuk yang luar biasa. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala menciptakan manusia itu dengan bentuk rupa yang indah, ya, dengan bentuk rupa yang tampan, atau bentuk rupa yang cantik, ya. Ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah luar biasa, ya. Ya, jadi kita semua itu diciptakan oleh Allah itu dengan bentuk rupa yang indah sebenarnya. Ya. Semuanya, yang laki-laki ya tampan semuanya, juga yang perempuan yang cantik semuanya, ya. Enggak ada yang laki-laki pas tampan atau yang perempuan, ya, atau yang laki-laki itu cantik, yang perempuan itu tampan, enggak ada. Ya. Ya. Ini adalah bentuk rupa yang luar biasa, ya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan kita itu dengan bentuk rupa yang indah, ya. Yang dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah bentuk tubuh yang sangat indah, ya. Allah Ta'ala menciptakan telinga kita, Allah Ta'ala menciptakan mata kita, ya. Allah Ta'ala menciptakan leher kita, ya. Jadi manusia itu sebenarnya ciptaan Allah yang luar biasa daripada makhluk-makhluknya Allah, ya. Manusia itu lebih unggul daripada binatang, ya. Coba kita lihat, Allah Ta'ala menciptakan kita dengan bentuk tubuh yang indah, ya. Ya. Coba ketika kita andaikan Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan leher yang panjang misalnya, ya. Lehernya panjang, ya, seperti jerapah misalnya, ya. Andaikan manusia diciptakan seperti itu oleh Allah, ya, entah seperti apa ketika kita mengendarai mobil misalnya, ya, pasti kepalanya ada di luar, ya. Ini adalah bentuk rupa yang sangat indah, ya. Atau tidak ada kepala, atau tidak ada leher, misalnya seperti apa? Kodok, ya. Kodok itu nggak ada lehernya, ya. Makanya ketika kita manggil kodok itu nggak akan noleh ke belakang, ya, lurus ke depan, ya. Itu artinya apa? Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan bentuk rupa yang indah. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala saya menciptakan, kata Allah, dengan menciptakan manusia dengan bentuk rupa yang sangat indah, ya. Dan itu harus kita syukuri, ya. Dan tidak usah dirubah, ya. Semua ciptaan Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita itu tidak usah dirubah. Terkadang kita ingin tampan, ya. Terkadang kita ingin dilihat oleh orang lain lebih megah, lebih mewah, sehingga mukanya dioperasi, ya, agar terlihat tampan atau juga terlihat cantik, ya. Dipoles, dikasih ini, dikasih itu, ya. Dikasih warna, ya, mukanya dikasih warna, ya. Dikasih bedak, ya. Atau pakai apa istilahnya zaman sekarang, skincare, ya. Ya, biar glowing, ya. Ya. Kita melaksanakan seperti itu ya tidak masalah, cuma kita niati, ya.
kita merawat muka kita, merawat tubuhnya kita semua, itu dengan bertujuan ya kita merawat ciptaan ya Allah. Jangan tidak dirawat, ya. Itu. Ya. Dengan seperti itu kita sudah menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Nah. Jadi syukur itu bukan hanya sekedar berlisan. Jadi syukur itu bisa bil janan, dengan hati, wal arkan, dengan anggota badan, ya. Mensyukuri nikmat Allah dengan cara kita taat kepada Allah, dengan cara ibadah, sholat, ya, zakat, ya, sedekah. Nah, itu juga diantara syukur kita kepada Allah. Wal mal. Nah, syukur itu ada kalanya dengan harta. Jadi mensyukuri nikmat Allah itu bisa kita dengan memberikan sedekah, ya. Memberikan sedekah kepada orang yang fakir. Nah, itu. Jadi hendaklah orang yang mencari ilmu itu yang menyibukkan dirinya dengan cara mensyukuri kepada Allah. Bukan menyibukkan dirinya dengan sering tidur, ya. Bukan menyibukkan dirinya sering ngobrol. Jangan sibukkan dirinya dengan merawat tubuhnya saja, ya. Setiap hari mandi, ya. Tapi tidak pernah belajar, ya. Mungkin yang ia dapatkan ya hanya ketampanan dan kecantikan saja ketika berada di pesantren, ya. Tapi kalau ya juga jangan ya pas tak dimandi, ya. Itu. Jadi di antara kita mensyukuri nikmat itu ya banyak. Ada kalanya syukur kita berkata alhamdulillah kepada Allah. Nah, sedekah atau dengan anggota badan kita, ya. Jadi seorang pencari ilmu itu harus mensibukkan dirinya dengan bersyukur kepada Allah, ya, dengan cara mengatakan alhamdulillah. Kalau kita punya uang, kita sedekahkan, kita berikan, ya. Kita ajak teman kita untuk makan bersama, ya. Maka di antara Nabi Ibrahim itu diangkat derajatnya oleh Allah, ya, sehingga Nabi Ibrahim itu dijuluki dengan Khalilullah, kekasih Allah, ya. Itu diantaranya Nabi Ibrahim itu kalau tidak mau makan, Nabi Ibrahim itu tidak mau makan sendiri, ya. Pasti Nabi Ibrahim itu ngajak baik saudaranya, ya, keluarganya atau tetangganya. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau mau makan, ya, pasti satu piring itu berdua, ya, atau lebih dari dua, ya. Jadi Nabi Ibrahim itu diangkat Khalilullah, diangkat kekasih Allah. Khalil itu lebih tinggi daripada Habib, ya. Khalil dan Habib itu sama artinya kekasih. Tapi derajatnya Habib dan Khalil itu lebih tinggi daripada Khalil, ya. Sehingga Nabi Ibrahim itu Khalilullah, orang yang dicintai oleh Allah. Nabi Ibrahim itu kalau hendak makan dahar, pasti Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan sendiri. Pasti mengajak tetangganya, pasti mengajak keluarganya. Jadi satu piring itu beliau tidak makan sendiri. Nah, itu Nabi Ibrahim. Pernah suatu ketika Nabi Ibrahim itu ketika mau makan, ternyata keluarganya sudah makan semuanya. Akhirnya ke tetangganya, ingin ngajak makan. Ketika nyampe ke rumah tetangganya, ternyata sudah makan semuanya. Tidak mau makan, sudah kenyang. Tetap Nabi Ibrahim ini mencari ke pelosok desa sampai menemukan orang yang belum makan. Dan diajak makan bersama. Karena apa? Karena makan itu kalau kata Rasulullah, ketika kita makan dan banyak campur tangan, maka yang kita makan itu menjadi makanan yang barokah, ya. Jadi makanan yang banyak tangannya, ya. Makanya khas santri itu ketika sudah mayoran misalnya, ya, sisa-sisanya itu dimakan. Itu satu alasannya mencari barokah. Yang kedua alasannya lapar, ya. Nah, ini. Jadi Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi Khalilullah itu diantaranya, ya, itu ketika beliau Nabi Ibrahim itu mau hendak makan, beliau itu pasti mengajak saudara atau tetangganya atau keluarganya, diajak makan bersama. Nah, itu. Karena setiap campur tangan makan itu, ya. Jadi satu talam banyak tangan yang kita makan, bukan tangan yang dimakan, ya. Banyak tangan di situ, maka
makanan yang kita makan itu menjadi makanan yang barokah. Ya. Jadi ketika kalian semua mau makan, ajak temannya, ayo makan, ya. Biar makanan yang kita makan itu menjadi makanan yang barokah. Tapi yang diajak itu ya harus tahu diri, ya. Harus tahu diri, jangan banyak-banyak ketika ikut makan bersama temannya. Ya. Sekedarnya saja tidak masalah. Ya. Dan itu menjadikan makanan yang kita makan itu menjadi makanan yang barokah. Itu. Yang kedua, wa yara al-fahma wal ilma wa taufiqa minallahi ta'ala. Hendaklah juga bagi talibul ilmi itu meyakinkan kefahamannya, ilmunya dan pertolongannya itu semata-mata minallahi ta'ala. Semata-mata dia itu mendapatkan ma'unah dari Allah ta'ala. Jangan sampai kita punya ilmu, menganggap ilmu itu dari kita sendiri. Jangan sampai. Atau kita faham, kita belajar, ternyata kita faham apa yang kita pelajari, maka jangan sampai kita menisbatkan pemahaman itu semata-mata dengan akal kita. Ya. Artinya, yang kita faham, ilmu yang kita dapat, pertolongan yang kita peroleh, itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Nah itu. Nah. Wa yatluba al-hidayah minallah. Yang ketiga, hendaklah bagi seorang yang mencari ilmu selalu meminta petunjuk kepada Allah. Makanya setiap kita sholat itu ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, berikan saya hidayah atau jalan lurusmu ya Allah. Ya. Sering kita baca seperti itu. Ya. Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim. Nah itu. Dan itu di antara doa kita meminta hidayah, meminta jalan lurus dari Allah. Ya. Dengan cara apa kita meminta hidayah kepada Allah? Berdoa, dengan selalu kita berdoa kepada Allah, meminta hidayah kepada Allah. Ya. Bukan meminta orang yang namanya hidayah. Ya. Jadi meminta kepada Allah dengan cara doa. Yang kedua, wat-tadarru. Ya. Kita meminta hidayah kepada Allah. Yang kedua caranya dengan cara tadarru, merendahkan diri kepada Allah. Selalu merendahkan diri dan tidak menyombongkan dirinya kepada Allah. Itu. Karena apa? Fa innallaha mongko sa'tuhni Allah Ta'ala. Fa innallaha mongko sa'tuhni Allah Ta'ala. Hadin iku dat kang nuduhaken man ing wong istahdahu kang amrih pituduh sapa man hu ing Allah fa ahlul haqqi mongko utawi ahlul haqq wa hum iku utawi ahlul haqqi ahlus sunnah wal jamaah iku ahlus sunnah wal jamaah talabu iku padha nyupri sapa ahlul haqqi al haqqo ing haq minallahi ta'ala saking Allah Ta'ala al-haqqi kang haq al-hadi kang nuduhaken al-mubini kang mertelaken al-asimi kang rekso fahadahum mongko nuduhaken hum ing ahlul haqqi Allahu sapa Allah Ta'ala wa asamahum lan ngrekso sapa Allah hum ing ahlul haqqi anid dhalalati saking kesasar. Nah itu. Jadi di antara kita meminta petunjuk hidayah kepada Allah, yang pertama kita selalu doa
dan meminta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, kita selalu merendahkan diri. Ya. Jangan kita sombong. Ya. Karena kita itu tidak pantas untuk sombong. Ya. Sombong itu bukan warisannya Rasulullah. Ya. Sombong itu adalah warisannya iblis. Ya. Iblis itu sombong. Tidak mau untuk sujud kepada Nabi Adam. Ya. Karena apa? Menganggap dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam. Nah ini, menganggap dirinya lebih baik dari orang lain itu adalah temannya iblis. Ya. Jadi menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain, menganggap dirinya lebih pintar, menganggap dirinya lebih tinggi. Ya. Baik itu menganggap dirinya lebih kaya misalnya. Ya. Itu tidak pantas kita sombong. Nah. Dengan yang keharusan bagi kita untuk tadarruk kepada Allah, merendahkan diri, sopan. Nah itu, man tawaddu'a rafa'ahu Allah. Orang yang tawaddu, maka Allah Ta'ala akan angkat derajatnya. Ya. Tapi sebaliknya orang yang sombong, maka Allah Ta'ala rendahkan dirinya. Nah itu. Ya, jadi Allah Ta'ala mengangkat derajat seseorang itu ada kalanya dengan cara tadarruk, dengan cara merendahkan diri. Karena apa? Fa innallaha ta'ala hadin man istahda. Ya. Kita selalu meminta petunjuk kepada Allah, ya, dengan cara berdoa, dengan cara kita tadarruk kepada Allah, sebab Allah Ta'ala adalah zat yang memberikan petunjuk. Ya. Yang memberikan petunjuk itu adalah Allah. Ya. Tidak bisa kita itu menekan manusia untuk untuk taat kepada kita, ya, mengikuti aturan kita. Ya. Tidak bisa, ya. Karena yang memberikan pintu hidayah itu adalah Allah, ya. Itu. Makanya kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau, kata Allah, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, ya. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang ketika Nabi Muhammad itu ingin sekali pamannya itu masuk Islam. Siapa pamannya Nabi Muhammad? Abu Thalib. Ya. Ingin pamannya itu masuk Islam, Rasulullah itu. Ya. Karena apa? Karena pamannya Rasulullah itu sangat mendukung kepada dakwahnya Rasulullah. Tapi pamannya Rasulullah ini tidak ingin meninggal ajaran-ajaran nenek moyangnya. Ya. Sehingga Rasulullah itu sangat ingin meminta kepada Allah. Apa? Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah, memberikan petunjuk man ahbabta kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi yang memberikan petunjuk yang hakiki itu adalah Allah. Ya. Itu. Nah, itu di antara yang memberikan hidayah itu semata-mata hanyalah Allah. Kalau kita meminta hidayah kepada Allah, maka insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan hidayah itu kepada Allah. Dengan cara kita berdoa, dengan cara kita tadarruk tadi kepada Allah. Nah, jangan sampai kita menisbatkan ilmu yang kita miliki, menisbatkan kita faham, kita hafal semuanya. Itu jangan kita menisbatkan kepada otak kita, jangan kita menisbatkan kepada akal kita. Ya. Oh, saya mampu ini karena saya cerdas. Ya. Jangan sampai mengatakan seperti itu. Oh, saya faham ini berkat berkat belajar saya. Jangan sampai seperti itu. Artinya apa? Selalu nisbatkan ilmu yang kita miliki itu kepada Allah. Makanya fa ahlul haqqi wa hum ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu thalabul haqqi min Allah Ta'ala al-haqqi al-hadi al-mubin al-asim. Ya, selalu meminta kebenaran itu, menisbatkan kebenaran itu semata-mata kepada Allah. Sehingga fahadahumullahu ta'ala wa asamahum anid dhalalah. Sehingga ahlu sunnah saking seringnya meminta hidayah kepada Allah, maka ahlu sunnah itu dijaga oleh Allah anid dhalalah, daripada kesesatan. Karena apa? Karena menisbatkan semua itu kepada Allah. Ya. Kebenaran itu semuanya larinya dari Allah. Ya, itu. Nah, jadi kita sebagai thalibul ilmi hendaklah selalu berzikir, ya, menyibukkan kita dengan
bersyukur kepada Allah dengan cara mengatakan alhamdulillah. Seperti Imam Abu Hanifah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Allah, adraktul ilma bilhamdilillah, kata beliau. Saya mendapatkan ilmu itu diantaranya selalu berzikir dan mengatakan alhamdulillah kepada Allah. Ya. Jadi zikir itu dah harus dengan lisan, baik dengan hati, ya kita sholat khusyuk, ya atau dengan arkan dengan anggota badan kita. Kalau kita punya uang mampu, ya kita syukur kita dengan harta, mal. Ya. Kita sedekah, itu adalah bentuk syukur kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, ya, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Al-hadiniyah, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa qarabati lana fi dinina Rabbana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una وَبَكِ أَهْلَنَا وَقَرَابَاتِ لَنَا فِي دِينِنَا رَبَّنَا انفعنا رَبِّ عَلِّمْنَا الَّذِي يَنفَعُنَا رَبِّ فَقِّهْنَا وَقَرَابَاتِ لَنَا فِي دِينِنَا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ الحمد لله رب الفاتحة آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على محمد